Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN di kelas 7. Pada bab 3 bagian ketiga ya. Materi ini, bab 3 ini yaitu tentang perumusan dan pengesahan UUD 1945. Nah, pada video kali ini kita akan masuk kepada poin materi B ya, tentang arti penting UUD 1945. Nah, tapi sebelum dimulai, kalian seperti biasa, siapkan dulu ya alat tulisnya agar ketika saya menjelaskan materinya, kalian dapat menulis poin-poin penting materinya. Nah, selanjutnya, kalian dipersilahkan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, sekarang kita mulai yuk belajarnya. Nah, kita akan bahas ya mengenai arti pentingnya. Kenapa penting? Itu karena dia memiliki fungsi. Nah, sama saja di sini kita berbicara sebenarnya apa sih fungsi UUD 1945 ini, sehingga dianggap penting kedudukannya di Indonesia. Nah, kita bahas bahwa arti penting UUD 1945 yang pertama ini yaitu sebagai penentu dan pembatas kekuasaan negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan negara itu di dalam UUD 1945 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, lembaga legislatif ini bertugas untuk membuat undang-undang atau membuat suatu peraturan, yaitu di dalamnya ada MPR, DPD, dan DPRD. Nah, kalau lembaga eksekutif, dia itu bertugas untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif tadi, ya. Nah, kemudian yang ada di lembaga eksekutif ini adalah presiden, wakil presiden, dan dibantu oleh menteri-menterinya. Serta yang ketiga ada lembaga yudikatif, adalah lembaga yang bertugas sebagai pengontrol atau pengawas dari jalannya peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif ini ya, yang kemudian dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Nah, kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Nah, jadi antar organ negara di dalam UUD 1945 ada aturan mengenai hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara ya. Nah, jadi di sini ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban DPR, hak dan kewajiban MPR, dan sebagainya. Jadi seluruh organ negara itu sudah diatur di dalam UUD 1945, sehingga masing-masing dari organ negara ini mereka bisa menjalankan kekuasaannya masing-masing dan bisa melakukan suatu hubungan kerjasama. Nah, lanjut yang ketiga, UUD itu berfungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara ya atau masyarakat. Nah, di sini juga diatur mengenai hubungan ataupun fungsi-fungsi, misalnya presiden itu harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ini diatur juga ya di dalam UUD 1945. Jadi di dalam proses pelaksanaannya itu, kekuasaan itu tidak hanya berjalan sesuka hatinya, tetapi dia juga harus berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau mereka mau melenceng ataupun melanggar, itu ada lembaga yang bertugas untuk mengawasi mereka, apakah mereka itu melanggar atau tidak. Nah, kalau mereka melanggar dalam proses pelaksanaannya itu, maka akan ditetapkan atau dijatuhi hukuman. Selanjutnya yang keempat, berfungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Nah, legitimasi ini sama dengan artinya kepercayaan ya. Jadi, UUD ini berfungsi untuk memberikan ataupun sumber kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan negara ini ya, ataupun terhadap kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Selanjutnya yang kelima, berfungsi sebagai
penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli, yaitu dari rakyat kepada organ negara. Nah, sumber kekuasaan yang asli itu adalah rakyat kepada organ negara. Nah, organ negara ini siapa? Yaitu adalah wakil rakyat atau yang biasa kita tahu, organ negara ini adalah DPR atau MPR dan lain-lain. Jadi, apa keinginan rakyat ini dia bisa menyampaikan kepada para penguasa. Selanjutnya yang keenam berfungsi sebagai simbolik sebagai pemersatu. Jadi di sini semua aturan-aturan itu berlaku sama ya. Aturan yang ada di UUD 1945 itu berlaku untuk semua tanpa adanya pemisahan ataupun undang-undang itu hanya berlaku untuk beberapa golongan saja. Itu tidak ada ya. Jadi semuanya seluruh rakyat Indonesia itu diatur dan dilindungi di dalam UUD 1945. Nah, yang ketujuh berfungsi sebagai simbolik, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Nah, di dalam UUD 1945 ini ada diatur mengenai identitas negara. Contohnya, ada aturan mengenai bendera, mengenai bahasa, mengenai bentuk negara, selanjutnya mengenai lambang negara, itu semuanya diatur. Lanjut yang ke-8 sebagai simbolik, sebagai pusat upacara, kemudian sarana pengendalian masyarakat dan sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 ini berisi mengenai aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Selain dari ke-10 hal tadi yang sudah dijelaskan, yang paling penting itu arti penting dari Undang-Undang Dasar ini adalah bagi warga negara itu sebagai pedoman pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat berjalan serasi dan harmonis tanpa ada perselisihan dan kesalahpahaman. Nah, lalu akibat apabila tidak ada Undang-Undang Dasar itu apa? Nah, akibatnya maka kehidupan bermasyarakat mengarah kepada ketidakharmonisan. Arti penting juga bagi bangsa dan negara itu sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku menjadi acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya ya. Selain itu pun sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia. Jadi kalau misalkan membuat sebuah aturan ya, pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Jadi kalau misalkan membuat peraturan-peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar itu, maka harus sesuai dengan Undang-Undang Dasarnya. Karena Undang-Undang Dasar ini menjadi acuan dalam pembuatan seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ya. Kemudian akibat apabila tidak ada Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara itu bisa terjadi perang saudara. Bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena dalam UUD 1945 itu memuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Kesimpulan dari pembahasan materi pada video kali ini bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar yang sah dan berlaku. Sehingga UUD 1945 ini menjadi acuan dalam pembuatan peraturan yang berada di bawahnya. UUD 1945 ini memuat aturan-aturan dasar berbangsa dan bernegara. Dengan adanya UUD 1945, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan harmonis menuju cita-cita bangsa Indonesia. Demikianlah materi tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jika ada yang kurang kalian pahami, silahkan kalian ketik saja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan materi PPKN pada video pembelajaran berikutnya ya.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.